Cinta. Karena cinta maka kita mau melakukan ini, mau melakukan itu. Atas dasar itu. Yang kedua adalah yang saya mau bilang adalah pertanggungjawaban. Dengan pertanggungjawaban kita akan mau melakukan komitmennya, suka dukanya kita akan jalankan. Nah, supaya pada saat perencanaan kita untuk menabung tidak tergoda untuk ambil, tidak tergoda untuk kurangin saldonya, salah satu caranya adalah melalui asuransi. Karena dengan asuransi saya melihat kita mempunyai satu komitmen jangka panjang. Karena tujuannya kan untuk pendidikan anak. Tentu anak kita pada saat kita lagi memutuskan untuk memikirkan masa depan pendidikan, anak-anak kita pasti masih SD. Berarti kan 10-15 tahun ke depan kita pengen melihat anak kita lulus kuliah, sarjana, dan kita sebagai orang tuanya bangga berfoto di sampingnya. Nah, visualisasi seperti itu harus ada, sehingga tanggung jawab untuk melakukannya penuh dengan komitmen. Nah, dengan mengambil satu produk asuransi yang tepat, kita tidak dengan mudah ambil uang itu begitu saja. Ya, jadi dengan asuransi kita terus diingatkan untuk menyetor karena kita ingin melihat anak kita lulus sekolah. Ya, cinta membuat kita rela berkorban. Jadi seolah-olah uang itu hilang begitu saja, tapi tahu untuk masa depan anak-anak kita. Kalau agen asuransi ngomong gini sangat meyakinkan. Satu kesempatan, terima kasih dikasih kesempatan iklan gratis sharing untuk sponsor gitu ya. Iya. Ya baik. SMS berikutnya dari itu kalau nggak di stop lanjut terus. Nggak apa-apa, nanti saya bayar di belakang. SMS berikutnya dari 8172. Selamat malam Pak Erwin, bisa tidak kita memanipulasi diri sendiri dengan mengutuk secara terus-menerus bahwa saya adalah individu yang sukses dalam hidup ini? Kalau ingin memanipulasi dengan tujuan hal yang baik, tentu kata-katanya bukan untuk mengutuk ya, tapi justru memberikan asosiasi-asosiasi yang baik tentang diri kita. Misalnya ada orang teman yang mengatakan, lu tuh nggak bisa ngerjain kerjaan-kerjaan gini, bukan orang tua atau orang yang terdekat. Bahkan teman kita sendiri pun bisa memberikan pengaruh yang buruk. Ya langsung kita tepis dengan kita menaruh keyakinan bahwa kita bukan orang seperti itu dan saya akan buktikan kepada kamu. Gitu. Ya, baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini nih Pak, kalau ada orang-orang pemirsa yang menyaksikan New Life pada malam hari ini yang sedang merasa bahwa hidupnya ditekan oleh kutukan, ada nggak saran-saran dari Bapak untuk mereka bisa lepas dari semua kutukan itu? Pertama mungkin yang saya ingin luruskan lagi adalah bukan kutukan karena kita itu ada seseorang yang mau mengguna-gunai kita, tapi karena kutukan itu datang dari sebuah kata-kata atau satu sikap atau doa yang membuat kita tuh mempunyai satu situasi yang merugikan diri kita. Jadi ya kita juga akan lawan dan kita akan tindak lanjuti dengan doa juga. Saya juga menyadari ketika saya mengalami kegagalan, ketika saya jatuh, ketika saya tidak mampu menepati janji, pada saat-saat seperti itu saya sedang jauh dari Tuhan. Jadi saya juga berdoa, meminta ampun, kemudian saya bisa menerima kondisi ayah saya dan bahkan saya bisa menelepon, itu pasti karena ada kekuatan yang memberikan saya kemampuan untuk melakukan itu. Setiap daripada kita kan mempunyai keyakinan dan Tuhan, dan ya saya sarankan dengan berdoa, kemudian seperti yang kata Pak Susilo, berkumpul dengan orang-orang yang positif, yang bisa memberikan kita motivasi dan semangat. Saya rasa itu salah satunya New Life. Betul. gantian ya. Porsi saya sedikit kok. Saya beriklan gitu. Porsi saya promosi sedikit. Baik Pak Susilo, sebelum tips dari Bapak, kebetulan ada SMS satu lagi yang terakhir mungkin kita bisa bacakan dari 1751. Assalamualaikum, maaf aku mau tanya, kenapa sih aku kok selalu ditinggalin orang-orang yang sangat aku sayangi? Pengertian ditinggalinnya ini ditinggalin pergi ke rumah yang bersangkutan di atas atau maksudnya meninggal dunia. Kalau meninggal dunia memang sudah nggak bisa dihindarin karena itu keputusannya Tuhan. Tapi kalau kita ditinggalin dari orang-orang yang kita sayangin, berarti kita harus introspeksi diri. Betul. Apakah karakter kita ini memang karakter egois atau karakter yang memang membawa happy orang lain atau tidak. Kalau kita punya karakter yang semuanya sentralnya ke kita, saya rasa orang-orang akan lari.
Orang-orang yang disukai oleh banyak orang adalah orang-orang yang memberi diri untuk melayani orang lain. Betul. Waktu Anda mencintai orang-orang yang Anda cintai, maka seperti Pak Erwin tadi katakan, kita rela berkorban, kita rela meluangkan waktu bersama. Komitmen. Nah, iya, bayar makan juga nggak ngitung-hitungannya habis nih totalannya gitu. Enggak. Tapi nggak boleh sering-sering Pak, nanti juga habis tuh dompetnya. Iya. Loh, kalau dengan anak kan enggak. Kalau dengan anak enggak Pak. Nah, itu dia. Orang-orang yang kita sayangi dengan istri dan anak. Mana ada Pak Erwin? Jangan-jangan dulu waktu ngajak istri makan di Calvados itu, di steak, di mana gitu, pulang totalan gitu. Totalan. Totalan, supaya jangan sampai over. Totalnya tapi kan nggak nagih dari istri kan. Bukan. Orang yang kalau kita memang mencintai dengan cara benar, saya yakin tidak ada orang yang kita cintai akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita mencintai dengan cara yang salah, itu yang menjadi big problemnya dari kita. Ya, baik. Sekarang yang pertanyaan terakhir saya, mohon diberikan tips kepada pemirsa yang ada di rumah, bagaimana caranya untuk mengatasi kutuk ini. Saya cuma katakan tidak ada kutuk yang bisa menyertai hidup kita jika kita hidup benar. Kita punya pola pikir benar, otomatis hidup kita benar. Nggak akan ada kutuk. Mau kutuk gimana? Nggak akan bisa. Kalau kita punya hidup benar, pola pikir benar, kelakuan kita benar, nggak ada. Mau santet, sehebat apapun nggak akan bisa kena. Ya. Baik, sayang sekali pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Erwin dan juga untuk Pak Susilo. Terima kasih untuk motivasinya yang luar biasa, spiritnya, semangatnya. Terima kasih banyak. Namun kami juga mohon maaf kepada Anda pemirsa yang berada di rumah karena tidak semua SMS dapat kami bacakan pada malam hari ini mengingat terbatasnya waktu. Namun bagaimanapun kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk partisipasi dan dukungan dari Anda. Apabila Anda tetap berkeinginan untuk SMS Anda mendapatkan jawabannya atau untuk berkomunikasi secara langsung dengan narasumber kami, Anda bisa langsung menghubungi di nomor 0819 08174x1 kapanpun di luar acara ini. Tentu saja waktu yang terbaik adalah besok pagi. Dan semua layanan yang kami berikan diberikan secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini karena kami percaya acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda. Di akhir kata pemirsa, kami mohon maaf apabila mungkin ada tutur kata, sikap, ataupun barangkali tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Anda. Tujuan dari acara ini hanya agar acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemirsa, saksikan terus New Life setiap hari Kamis jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan Anda, hanya di Batam TV. New Life!